Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di Masalah App bersama saya El. Kali ini kita akan Instagram Live bareng Kak Fitri dari Terrarium Palace. Oke, sebelum kita mulai invite Kak Fitrinya, mungkin kita bisa halo, halo semuanya yang udah join. Sebelum kita invite Kak Fitri, kita bisa agak menunggu sedikit sampai teman-teman semua mulai masuk ke ruangan mulai masuk, mulai join ke Instagram live kita, karena kali ini kita bakal ngomongin soal terrarium. Kalau ngomongin soal terrarium itu, pertama mungkin kamu udah tertarik sama yang namanya tanaman ya, dan pengen tahu kalau medianya terrarium itu jadinya akan seperti apa sih gitu. Yang kedua, mungkin kamu belum tertarik dengan tanaman, bisa juga, tapi kamu pengen mencari lebih banyak tentang bagaimana tanaman, khususnya terrarium itu bisa sebenarnya menjadi salah satu alternatif kita untuk untuk meredakan stres lah kasarnya, untuk membawa kita ke dalam memfokuskan ke dalam hobi-hobi yang lain, sehingga kita bisa sedikit relaksasi, sedikit relax dengan kegiatan kita gitu. Nah, oke, mungkin sekarang kita akan invite Kak Fitrinya. Oke, sudah aku invite, semoga bisa masuk. Suara aku jelas kan ya? Oke. Halo. Halo, Iya, halo Kak Fitri. Salam kenal. Aku baru pertama ketemu sama Kak Fitri. Ngobrol langsung. juga Kak. Iya, suara aku jelas kan ya? Oh, jelas. Oke. Oke, Kak Fitri, thank you banget. Thank you Suara, banget. Kenapa? suaraku gimana jelas? Iya, oke. Mungkin volumenya bisa digedein dikit kita. Oke, thank you banget buat Kak Fitri udah menyediakan waktunya untuk bisa ngobrol sama Moselo, ngobrolin tentang gimana tanaman dan kegiatan menanam, terutama kegiatan menanam itu bisa meredakan stres, terutama untuk terarium gitu ya. Mungkin masih banyak yang masih awam, masih nggak terlalu paham gitu sama terarium gitu. Kak, aku mungkin boleh mungkin kakak bisa kenalin dulu backgroundnya, dan Terrarium Palace itu bisnis yang seperti apa gitu, kakak membawanya. Oke. Oke, boleh. Perkenalkan semuanya. Namaku Nur Fitri Hasanah, biasa dipanggil Fitri. Aku domisili tinggal di Bogor. Terus, kalau dari Terrarium Palace-nya sendiri, itu tuh sebenarnya usaha yang bergerak di bidang seni menanam tanaman gitu. Khususnya sih kita sekarang lagi fokusnya di sukulen dan kaktus. Nah, dan dia tuh dikemasnya dalam bentuk seni terarium ini gitu. Itu sih juga makanya aku penasaran juga kan, dia medianya kan berbeda gitu. Aku boleh jabarkan sedikit sebenarnya apa yang membedakan terarium dengan orang menanam di tanah di pot gitu kayak biasanya gitu. Sebenarnya sih sama aja ya. Basicnya sama aja, kita nanam di media tanam, ada media tanamnya juga. Cuma kalau di terarium ini dia uniknya, kita bisa lagi gitu, menghias lagi dengan tambahan kerikil, terus kita tambah ornamen, kita tambah pasir atau kita tambah miniatur juga bisa gitu. Terus udah gitu yang paling khasnya lagi dari terarium itu dia harus ditanam di dalam wadah kaca. Jadi yang ngebedain terarium sama yang di pot itu bedanya di terarium di wadah kacanya gitu. Iya, aku lihat di Moselo kan, lihat produk kakak gitu, terrarium ada kacanya sendiri itu macem-macem gitu, ada yang bentuk tower, terus ada yang bowl gitu, ada yang banana gitu. Tuh sebenarnya kayak untuk estetika, atau sebenarnya kayak ada apa ya, benefit-benefit lainnya sih, atau memang estetikanya gitu kalau di terrarium kayak gitu. Kalau untuk wadahnya sendiri itu sebenarnya bebas ya. Yang penting wadah kaca. Misalnya kayak pakai gelas-gelas yang di rumah pun juga nggak masalah. Yang penting
di dalamnya nanti susunannya itu menyerupai kondisi di alam gitu. Jadi seolah-olah kita tuh kayak mereplika ekosistem yang ada di alam, terus kita tuangkan ke dalam seni terarium gitu. Ya tapi cantik banget gitu ya, kayak aku ngeliat kan berlapis-lapis gitu kan, beda-beda ada bahkan ada warnanya gitu. Aku jadi kayak jadi berpikir ulang gitu kan bahwa yang aku tahu gitu kan kalau kita awam taunya menanam kan ya udah di tanah gitu, coklat, pupuk kan, selesai gitu. Terus ada juga yang kayak bola-bola warna-warni kayak aku nggak tahu namanya apa tapi kan ada yang kayak gitu yang isi kayak air gel gitu kan. Terus ya Oh, udah gitu taunya itu. beda lagi. Kalau Oh yang iya. bola-bola itu dia hidrogel namanya. Nah, kalau dia beda sih sama terarium. Karena kalau terarium sendiri dia masih pakai media tanam yang kayak biasa, kayak di pot biasa, cuma kita modifikasi gitu. Kalau misalnya hidrogel dia kan pure yang bola-bola itu doang kan, nggak pakai tanah-tanahnya gitu. Iya, terus cakep banget gitu kan kalau aku lihat wah kok terarium jadinya nggak cuman kayak kita ngomongin soal aktivitas menanam doang gitu, tapi hasil jadinya tuh juga enak dilihat gitu kan. Apalagi yang kayak aku kan sukanya ngeliat gitu, mengerjakannya belum tentu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sana, aku pengen Mhm. tahu dulu dong kita cerita kakak kenapa akhirnya tertarik dengan terarium dan kenapa akhirnya ya udah aku bikin aja deh terarium Palace, bikin kit buat yang lain-lain juga gitu. Eh, jadi ceritanya tuh iseng. Jadi waktu masih kuliah itu kan waktu itu masih ada timnya. Jadi sama temen-temen kampus aku terus iseng sih, bisa dibilang nekat mungkin ya. Jadi kayak bisnis yuk gitu. Terus ada orang yang ide ngusul gitu, mengusulkan gimana kalau kita bikin ini aja. Nah, kebetulan di Indonesia tuh belum terlalu banyak kan si terarium ini. Ya udah akhirnya coba dijalanin aja sampai sekarang gitu. Sebenarnya Oh, awal berarti berarti dari 2018, cuma ya namanya juga mahasiswa gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak pada sibuk-sibuk sendiri gitu. Jadi ya vakum dan aku reborn lagi tuh baru fokus lagi tuh di 2020 kemarin gitu. Oh, oke. Berarti kalau yang sekarang Kak Fitri menjalani sendiri operasional bisnisnya atau masih rame-rame? Kalau sekarang yang handle sih aku sendiri sih. Oh, oke. Terus akhirnya jadi into gitu ya. Jadi sebenarnya tuh berawal dari tertarik dulu terus habis itu menjalani atau sebenarnya ya udah iseng aja lah ngejalanin terus tahu-tahu kita jadi seneng gitu. Yang kedua, iseng dulu, oh akhirnya kayak oh seru juga gitu. Akhirnya ya udahlah coba jalanin dulu, akhirnya keterusan gitu kan. Akhirnya coba bikin kit buat orang-orang mungkin di luar kota. Awalnya tuh kita nggak ada kit, jadi kita udah rangkain gitu, udah jadi kayak gini misalnya. Yang aku tunjukin kayak gini misalnya. Nah aku tuh jualnya yang kayak gini, yang udah jadinya. Jadi kan nggak bisa dikirim ke luar kota tuh, masih kayak COD gitu, cuma buat di kampus-kampus aja gitu, event-event kampus. Tapi akhirnya aku kembangin jadi ada kitnya. Jadi sekarang lebih ngejualnya ke yang terrarium kitnya sih gitu. Ini aku suka deh sama POV, bukan POV, pengalaman kakak gitu. Kan selama ini kita sering membahas tentang bagaimana kita mencintai sesuatu gitu. Kita menyukai suatu pekerjaan atau suatu hal, terus kemudian Mhm. akhirnya itu ditekuni gitu kan. Terus ya banyak debat dan lain-lain gitu. Tapi ada kalanya sebenarnya kita bisa mencintai apa yang sedang kita lakukan gitu. Mungkin kan pas di awal kan nggak yang suka-suka banget, ya udah biasa aja gitu, ini iseng iseng aja nyoba sekali gitu. Eh, Bukannya harus menyulitkan juga tapi berujung kepada akhirnya kita malah lama-lama pelan-pelan gitu mulai dari hal-hal kecil kita akhirnya jadi seneng sendiri gitu sama apa yang kita kerjakan. Ini aku termasuk apa seneng gitu sama angle ini juga gitu bahwa berarti masih banyak cerita gitu sampai akhirnya kita bisa menekuni suatu hal gitu. Aku seneng banget gitu. Nah, Kak, kalau misalnya terarium kita kan tahu nih, ini aku berangkat ya masuk ke dalam masalah bercocok tanam. Jadi kan kita Oh, Kak, ini udah pernah belum nih suka suka bercocok tanam gitu nggak sih? Atau udah kenapa? pernah kayak kayak coba buat terrarium gitu?
Terrarium belum pernah sama sekali, tapi aku pernah miara kaktus sama eh, koda koda mam itu yang medianya, iya yang medianya apa, akar-akar dibalut gitu. Kokedama itu. Ya, oke damai. Itu aku pernah 2 kali itu, dan kalau Kak Fitri tahu itu sebenarnya ceritanya agak agak kocak, kenapa jadi aku yang cerita. Jadi aku miara kaktus. Dia tuh tampak cantik gitu, kaktus yang ada bunganya warna merah gitu. Terus ya Mm-mm. udah kan, aku piara gitu. Ya aku siram, aku kasih sinar matahari gitu. Terus kayak cantik aja terus. Aku kira dia sampai suatu ketika agak lama, udah berapa bulan miara, aku pegang itu kaktusnya. Ternyata lembek dong. Ternyata dia tuh mati, Kak. Kebanyakan Aku air. shock banget. Ternyata kaktusnya membusuk gitu. Nah, tapi bener dah, kakak waktu sebelum terarium juga sebenarnya suka nggak sih sama berkebun, tanam menanam juga, atau justru Ah, dari terarium? kebetulan aku basicnya kuliah jurusan pertanian, jadi kayak mau nggak mau harus suka. Dan emang suka juga sih, itu. Oh, aku baru tahu ini. Oh, berarti kakak emang dari pertanian juga. Aku Iya. agak kurang tahu sih apa yang pelajarannya, atau maksudnya benar-benar mempelajari tentang apa gitu. Tapi agak lain gitu ya sama yang ada sekarang dijalani gitu. Nah, ini kan ketika pandemi masuk itu kita kayak apa namanya, mulai mencari kegiatan, dan berkebun itu salah satu hal yang menjadi trending gitu kan. Nah, Nah, itu tuh. Nah, ketika itu menjadi trending, kakak sendiri punya pandangan terhadap kegiatan ini, menanam ini, dan kenapa akhirnya itu menjadi trending, menurut Kak Fitri kayak gimana? kalau menurut aku sih mungkin ah, orang pada di rumah semua ya. Jadi mungkin mereka cari hobi baru yang bisa dilakuin di rumah dan yang seru gitu. Karena sebenarnya mungkin banyak orang-orang di sana yang berpikiran kalau pertanian itu masih mungkin kotor atau ya gimana gitu nggak suka atau jijik atau gimana. Tapi padahal kalau misalnya terjun ke dalam pertaniannya sendiri itu tuh bakalan jadi self healing sendiri gitu buat kitanya. Tentunya buat aku juga kalau misalnya lagi bete banget, lagi bosen itu tuh kalau misalnya bangun pagi dan langsung ke kebun, itu tuh langsung stresnya langsung hilang gitu. Jadi kayak bener-bener menurut aku emang mungkin apalagi ya sekarang orang-orang pada di rumah dan pasti orang juga ngerasain bosan gitu kan. Dan kemana larinya gitu kalau bukan ke tanaman gitu. Gitu sih dan tanaman itu kan perawatannya mudah ya. Jadi dan bentuknya juga macam-macam gitu. Jadi orang mungkin memilih ke tanaman gitu. Iya, aku sih kayak kalau menurut Kak Fitri secara general ya, kita belum masuk ke Hmm. terarium. Kalau menanam itu akhirnya bisa jadi tadi bilang self healing, terus ada kayak menghilangkan stres juga gitu. Sebenarnya bagian mananya dari kegiatan tersebut gitu yang membuat kita jadinya merasa bahwa ini adalah aktivitas yang menyenangkan gitu. Hmm. Kalau di terarium sendiri bagian merakitnya. Jadi waktu kita nyusun pasir, nyusun kerikil, nanam itu tuh bagian itu yang paling seru menurut aku karena kita bisa berkreasi sendiri sesuai imajinasi kita, sesuai keinginan kita mau bentuk pasirnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya untuk yang di pot itu yang jadi sensasinya itu biasanya kalau ibu-ibu atau orang-orang dia ngelihat tanaman itu tumbuh, mungkin tanaman itu tumbuh tinggi atau tumbuh daun, tumbuh buah yang kayak gitu. Apalagi buahnya bisa dimakan, bisa dipetik walaupun perlu waktu gitu ya untuk nungguin si apa namanya tanamannya gitu. Tapi itu bisa jadi kepuasan tersendiri buat orang yang nanamnya gitu. Tapi jadi benar nih, berarti melihat sesuatu yang bertumbuh dan berkembang, dan karena kita gitu kan, misalnya kita rawat gitu, akhirnya itu juga salah satu yang bikin kita jadi puas gitu. Jadi kan hasilnya plus prosesnya juga tadi juga Iya, kayak betul. Prosesnya kan, apalagi orang-orang pasti menilainya kan lihat prosesnya gitu, jangan lihat hasilnya aja gitu kan. Jadi dari bener sih. tanaman sebenarnya jadi kayak ngajarin kita juga untuk gimana caranya kita bertahan di kehidupan yang kalau kaktus mungkin ya, gimana caranya kita kita bertahan di kondisi yang dia tuh nggak ada air di kondisi aslinya kayak di gurun nggak ada air.
yang emang maksudnya gimana ya? Yang nggak mendukung gitu, tapi dia tetap bertahan kayak gitu. Mendadak aku kangen sama si kaktus yang lembek tadi, Kak. Ada Itu aku shock banget. Oh ya, teman-teman buat yang nonton, kalau misalnya ada pertanyaan tentang terarium atau tentang tanam menanam atau tentang Kak Fitri pribadi, silahkan. Siapa tahu mau tanya-tanya boleh ya atau komen gitu. Nah, Kak, aku kan taunya kalau aku dulu taunya kan terarium banyaknya sukulen gitu ya, gitu. Terus habis itu, tapi aku lihat juga gitu produk kakak ada yang basil gitu kan, ada yang aloe vera gitu. Ternyata tanaman yang lain juga bisa. Jadi sebenarnya tuh kayak gimana gitu? Kalau terarium sendiri sebenarnya tanamannya bebas sih apa aja. Yang penting dia ditaruhnya di wadah kaca gitu. Kalau untuk terarium sendiri umumnya dia tuh ada dua tipe. Ada terarium yang terbuka sama terarium yang tertutup. Kalau misalnya suka lihat nggak sih terarium yang ada lumut-lumutnya gitu? Oh iya 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 ada. Heeh. Gitu. Nah, itu juga termasuknya terarium, tapi dia terarium tertutup karena wadahnya itu tertutup. Dan dia tuh jadinya membuat siklusnya sendiri. Tanamannya juga khusus. Tanaman yang emang dia khusus di tempat-tempat lembab kayak gitu. Kalau misalnya yang terarium terbuka, kayak yang aku punya, terarium kita yang aku punya itu kan terbuka, nggak ada tutupnya. Nah, itu lebih cocok pakai tanaman yang dia lebih tahan kering, kayak sukulen, kaktus. Nah, itu cocok untuk di terarium terbuka gitu. Oh, pantes aku tuh taunya kan memang cuman sukulen doang gitu. Walaupun aku nggak tahu juga jawabannya kenapa rata-rata sukulen semua gitu. Terus aku kira ke di media itu cuman bisa yang hidup bertahan sukulen gitu kan. Ternyata media tanaman yang lain juga bisa ya. Kak, Ya. ini kan nanti oh ya, Kakak ada udah mulai menyiapkan benda-benda untuk rakit-merakit. Aku penasaran banget, tapi sebelum masuk ke sana, ceritain kan nih bentar lagi, bukan bentar lagi, besok MAM-nya. Dari Terrarium Palace nyiapin apa sih? Ada lunch atau bundle? Lunch, Nah, lunch dari yang Terrarium sendiri kita bakalan ada eksklusif lounge. Itu ada produk baru Terrarium Kit gitu. Dia glasswood, Terrarium glasswood. Boleh aku tunjukin nggak? boleh banget justru itu. Aku nunggu-nunggu diangkat atau HP-nya digituin bebas. Oke nih, kelihatan nggak ya? Nah ini ada tiga tipe. Yang ini bedanya sih di ukurannya aja. Kalau yang ini dia ukuran yang small 10 cm. Terus weight. Terus yang ini dia lebih gede. Nah kalau yang ini dia 12 cm diameter ininya. Dan satu lagi ini yang paling gede, ini yang ukuran 15 cm. Jadi aku bakalan keluarin tiga tipe glasswood ini gitu. Jadi ada small, medium, large. Glasswood juga ya, tentunya sama tanamannya juga, sama pasir dan kerikilnya juga, itu bisa milih. Itu tadi glasswood, wood di bawahnya itu masuk termasuk juga Kak? Ya, termasuk juga. Jadi ini tuh bisa kayak dilepas gitu. Nah, jadi kita bisa pasang gitu. Oh, oke. Jadi udah sama kasarnya woodnya ini jadi tatakannya lah gitu ya. Nah, karena kan kalau ininya sendiri dia nggak bisa kan, karena bawahnya sendiri dia kayak kaca tiup gitu yang dilelehkan. Jadi harus sepaket sama ininya, bakalan sepaket sama woodnya ini gitu. Kak, aku nanya dong, itu terrarium disiram juga nggak? Pertanyaan bodoh. Disiram, nih aku ada beberapa contoh terrarium ini. Nah, ini yang medium ball. Nah, dia ada dua. Yang ini udah tumbuh nih, tadinya pendek banget, jadi tinggi kayak gini. Oh, oh, satu terrarium itu tanamannya bisa lebih dari satu ya sebenarnya. Nggak bisa, cuma kalau aku sendiri bikin paketnya itu mempertimbangkan tanamannya ini, takutnya kan terlalu sempit ya, dia nggak bisa gerak, nggak bisa apa ya, nggak bisa bertumbuh dengan baik gitu. Jadi aku membatasi jumlah tanaman yang ada di wadah dan aku sesuaikan juga gitu. Jadi kalau wadahnya kecil, paling aku kasih tanamannya satu gitu. Kalau wadahnya agak besar bisa dua atau tiga gitu. Eh, Kak, Kak, yang tadi yang
yang udah jadi, aku boleh tanya nggak itu pasir-pasirnya ada jenis apa aja sih? Kalau pasirnya sih aku namain aja ya. Aku Iya. namain sendiri. Jadi kalau Oke. aku namain sendiri gitu. Jadi biar nggak ketukar-tukar kan. Nah kalau yang paling bawah nih, dari yang paling bawah ini biasanya aku pakai kerikil. Nah kalau ini aku sebutnya kerikil putih. Kalau terus yang ini kayak pasir pantai gitu, sebutnya pasir Bali. Nah yang hitam ini medianya, media dari si tanaman ini dia dia udah ada campuran pasir Malang, terus arang sekam, sama satu lagi pupuk kompos atau enggak pupuk kandang juga bisa gitu. Terus di bagian atas ini aku hmm, apa namanya hias lagi, aduh nggak kelihatan ya. Nah, aku hias lagi di sininya ada pasir dark mix dan sebelah sininya aku tambahin pasir Malang sama kerikil-kerikil putihnya gitu ditebarin kayak acak aja gitu Kak, gitu. aku ada lihat salah satu produk ada yang berwarna gitu, itu apa sih, kerikil ya? Ada yang berwarna itu pasir, pasir Oh, semua cuma aku bawa ada di belakang. oh, oh, itu pasir. Wow. Oke, oke. Kak, itu kalau kita beli Makanya kitnya itu ada instruksi. ada instruksinya. Itu Udah penting lengkap banget sih sih. semuanya dari cara pembuatannya, dari cara perawatannya, dan aku juga kasih free pipet buat kayak gini, pipetnya. Ini buat bantu untuk nyiramnya karena kalau nyiram, tadi kan nanya ya cara nyiram apa disiram apa enggak. Jadi sebenarnya terarium itu disiram. Yang ini aja deh yang kecil. Nah, terarium juga tetap butuh disiram dan butuh matahari juga. Nah, seringkali karena nganggapnya terarium itu bisa ditaruh di meja di kamar gitu, jadi pada nggak jemur terariumnya. Padahal dia juga tetap butuh matahari, tetap butuh air juga gitu. Dan kalau misalnya disiram itu biasanya aku siramnya di sekitar tanamannya biar nggak kena tanamannya ini. Karena kalau misalnya kena tanamannya itu bisa cepat busuk gitu. Ya, Dan terus aku ada busuk karena juga itu. ada sempat busuk ya, mungkin itu kebanyakan airnya. Nah, terus udah gitu nyiramnya juga nggak boleh terlalu banyak karena nanti dia bisa overwater. Kalau enggak jangan terlalu kekurangan banget, nanti dia bisa kering si tanamannya ini gitu. Aku baru tahu sih kalau ternyata kalau bisa jangan sampai kena si tanamannya ya, Hmm, di Kalau tanahnya misalnya aja. itu dia bisa suka ini, suka busuk kalau enggak dia kayak ada bercak bercak bekas air gitu di bagian daun-daunnya gitu. Oh ya, terus nyiramnya itu dia cukup seminggu sekali sampai 2 kali aja gitu. Tapi itu tergantung tanamannya juga nggak sih, Kak? Misalnya banyaknya atau frekuensinya? Iya, tergantung tanamannya juga. Tapi kalau misalnya sukulen itu umumnya sih sekitar seminggu sekali ya, bisa sampai 2 minggu sekali bisa juga. Oke, oke, Kayak oke. misalnya kaktus kayak gini itu bisa lebih jarang, bisa 2 minggu sekali atau bisa sampai sebulan sekali juga. Yang penting kena matahari gitu ya. Nah, yang paling penting itu dia matahari sih. Kalau misalnya matahari itu dia penting banget, tapi nggak boleh secara langsung. Jadi harus taruh di teras gitu. Dia cukup kena cahayanya aja, kayak kena radiasinya gitu, dia bisa nangkep gitu. Nggak direct langsung gitu juga. Ya, Oke, Kak, ini ada yang nanya, hmm, cara merawat terarium sama kayak yang biasa atau lebih ribet sih sebenarnya? justru lebih mudah sih kalau aku bilang. Kalau menurutku lebih mudah karena kita nggak perlu nyiram tiap hari. Kalau misalnya tanaman biasa kan harus siram 2 hari sekali maksimal gitu, karena biar tetap lembab kan. Kalau ini tuh biar tetap kering. Jadi si terariumnya tuh harus tetap kering gitu, nggak boleh lembab terus gitu. Karena kan si tanamannya ini kita pakainya sukulen atau enggak kaktus. Nah mereka itu sukanya kayak di habitat aslinya itu dia apa namanya sukanya yang kering tapi full sun gitu, jadi mataharinya penuh tapi dia tetap kering, tapi bukan berarti dia nggak butuh air, dia juga tetap butuh air gitu.
Oh, oke. Berarti sebenarnya lapisan-lapisan tadi pasti ada maknanya ya. Kenapa pasir, Hmm. kerikil, itu pasti berarti ada apa namanya mendukung tanamannya itu untuk hidup di terrarium Mm-mm. gitu. Oke, Mm-mm. sekarang aku mulai tertarik. Dari yang awalnya aku trauma dengan kaktus lembek, sekarang aku jadi tertarik untuk punya terrarium. Kak, ini ada pertanyaan lagi. Hmm, dari Reza Gustiar. Terrarium aku kok mati ya? Pertamanya kuning terus kering. Pas dilihat akarnya pada hilang, padahal udah disiram. Kenapa akarnya hilang? Gitu. Kalau ditaruhnya di tempat yang benar-benar terik, itu mungkin dia kekeringan. Jadi, dan disiramnya berapa kali? Mungkin bisa diinin ya, bisa diperjelas lagi ya. Pokoknya kalau misalnya mau merawat sukulen ataupun mau merawat kaktus, itu jangan dijemur di sekitar jam 11 sampai jam 1 gitu. Dia dia boleh dijemur dari kalau pagi maksimal jam 10, kalau misalnya sore itu mulai jam 4 sampai maghrib sampai jam 6 gitu. Nah, itu dia boleh dijemur gitu. Jadi dia nggak boleh kena matahari terik gitu. Karena kan kalau misalnya sukulen itu dia kekuatannya beda-beda ya. Kalau misalnya dia masih kecil, itu dia lebih rentan untuk mati gitu, lebih rentan untuk busuk gitu. Kalau kuning sih kemungkinan bisa kekeringan ya, gitu. Jadi aku baru tahu juga sih kalau soal matahari tadi. Aku kan biasanya kan kayak di iklan-iklan kosmetik gitu, skincare gitu ya. Kalau matahari di atas ini jangan soalnya sinar UV bla bla bla. Oh, ternyata itu juga berlaku buat tanaman. Iya, aku baru tahu gitu. Iya gitu sih. Oke, oke. Keren banget sih Kan aku akhirnya jadi tahu hal-hal. di terik matahari dia bakalan kebakar si daun-daunnya itu. Ini ada yang sharing juga dari Kak Abed Love. Terarium aku aman sehat sentosa, walau pernah keguyur hujan lebat pas lupa ngangkat waktu dijemur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Keguyur hujan. Nah, kalau misalnya keguyur hujan itu di terarium kan dia kan nggak ada apa drainasenya ya, nggak ada lubangnya. Kalau misalnya di pot kan dia bisa keluar keluar lewat lubangnya kan. Kalau misalnya di terarium itu nggak ada. Makanya kita perlu atur dari irigasinya atau penyiramannya itu. Jadi nggak boleh terlalu banyak dan nggak boleh terlalu dikit juga gitu. Lumayan ini sih ya kalau misalnya baru-baru pasti persepsinya sama kayak merawat tanaman yang biasa yang di pot-pot gitu. Padahal terrarium ini juga ada tekniknya sendiri buat buat merawatnya gitu. Jadi kasih airnya juga emang bener-bener yang secukupnya dia gitu ya, biar langsung diserap sama dia gitu pas. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Kak Maharani. Kalau terarium harus ganti media secara periodik nggak? Sebenarnya kalau misalnya secara umum si sukulennya sendiri kalau di pot itu perlu, tapi kalau misalnya di terrarium itu sebenarnya nggak ada ukuran pasti sih dia harus ganti apa namanya ganti media berapa kali sebulan atau berapa kali itu nggak ada. Yang penting si tanamannya tetap hidup aja karena kalau di terrarium ini sebenarnya dia memperlambat pertumbuhan si tanamannya. Jadi dia nggak gede-gede gitu. Jadi lama gedenya. Kalau misalnya di pot kan kita pengennya cepet-cepet gede gitu ya. Kita kasih pupuk, kita kasih apa gitu. Kalau misalnya di terrarium ini justru kita memperlambat si pertumbuhannya. Jadi si tanaman itu tetap kecil dan tetap mini. Jadi kalau misalnya emang mau diganti si terrariumnya bisa aja. Itu nggak masalah gitu. Tapi nggak ada keharusan untuk ganti tanaman sih. Ganti media, sorry. Oh, makanya tujuan terarium tadi di kaca terbatas medianya karena justru karena itu ya gitu untuk tanamannya agar pas gitu dengan yang kita inginkan si Iya, bolnya sama. itu si kacanya. Kak, tapi kalau misalnya kita ngomongin terarium, misalnya kita udah nanem nih, udah ditanam terus habis itu ya mungkin kayak tadi keguyur hujan lebat atau apa, itu kita bisa bongkar terus tanam kembali nggak sih? Kalau misalnya mau bongkar bisa-bisa aja, asalkan ada bahan-bahannya lagi, ada cadangannya lagi. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, itu bisa tadi yang caranya Kak Abed itu dia dijemur di matahari, tapi mataharinya nggak langsung gitu, jadi melewati kaca gitu, melewati kaca. Jadi dia tetap apa ya?
ada penguapan gitu dari si terariumnya gitu. Dan dia kalau misalnya dia kehujanan itu kan berarti kan menggenang ya di dalam wadahnya kan. Dan dia kalau misalnya airnya masih banyak, kita nggak perlu siram lagi gitu. Jadi terarium itu kuncinya siram kalau misalnya si medianya itu udah kering gitu. Oh, oke. Berarti emang benar-benar gimana caranya supaya dia kering tapi tercukupi nutrisinya gitu. Nah, Iya, iya jadi berarti kayak jadi kayak bonsai ya gitu. aja gitu, nggak nggak benar-benar dia serap karena kan kalau kaktus sendiri dia kan emang butuhnya sedikit air kan. Iya sih. Aku akhirnya jadi punya insight-insight yang baru kita jadinya dan jadi ketertarikan. Aku jadi tertarik gitu untuk sama terrarium ketika mendengar penjelasan-penjelasan tadi dan pengen nyoba sih gitu. Penasaran dulu gitu. Oke, oke, oke. Thank you banget sih ini sharingnya sharingnya menambah pengetahuan banget dan seru banget juga gitu. Kak, ada mungkin terakhir ada ajakan untuk audience tentang menanam, Mm-mm. bagaimana menanam akhirnya mungkin bisa membuat meredakan stres kita, buat self healing juga, dan yang kedua adalah gimana terrarium itu juga bisa menjadi salah satu media yang menarik gitu kalau pengen nyoba mulai menanam. Mm-mm. Jadi buat teman-teman yang masih takut mau beli terarium, mau bikin terarium atau masih takut mungkin punya pengalaman yang kayak kakak tadi ya, kayak misalnya udah beli tanaman tapi mati kayak gitu. Tapi gak apa-apa, itu mati itu wajar. Bisa dicoba lagi gitu. Mungkin dari cara perawatannya bisa lebih diperhatiin lagi sih kayak gitu. Mungkin aku bisa tunjukin cara pembuatan terariumnya apa gimana Kak? Boleh, boleh, boleh. Ayo. Oke, bentar ya, aku coba cek Jadi, ya. dulu. Nah, ini aku, Wow. nah ini udah aku siapin nih. Wait, kelihatan nggak Kak? Oke, jelas sih Kak. Iya, jelas, jelas. Kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Iya, kelihatan. Nah ini. Nah di sini aku ada bahan-bahannya. Yang pertama gelasnya. Gelasnya ini aku coba pakai gelas wood yang ukuran small. Terus yang kedua aku tanamannya. Tanaman ini aku pakai kaktus yang ada duri-durinya gitu. Terus ada media tanam, ada kerikilnya. Kerikilnya ini aku pakai jenis yang pancawarna ya. Ini paling favorit sih. Terus ini aku mau bikin temanya tema-tema gurun gitu. Jadi di sini ada pasir Bali. Terus di sini ada pasir silika. Dan ada alat-alatnya itu biasanya aku pakai ini sih. Pakai yang ini aja. Bisa sih pakai yang dua ini juga. Terus Sekop, aku sekopnya nanti ada di kitnya nggak Kak? kalau misalnya untuk kitnya itu yang planting toolsnya ini dia terpisah. Paling kita ada pipetnya aja sih, kita kasih pipetnya aja. Terus ada pinsetnya karena ini berduri, jadi takutnya kena tangan. Jadi bisa pakai bantuan pinset pinset gitu. Terus kalau misalnya ada ornamen kayak batu-batu gini, bisa juga dipakai dan bisa dipakein miniatur kayak gini juga. Oke, langsung kita buat ya. Wait, pertama itu kita masukin kerikilnya dulu. Dulu. Nah, si gunanya kerikil ini tuh dia buat buat memberikan rongga-rongga buat biar biar si apa kalau misalnya kita nyiram itu nggak menggenang gitu, nggak menggenang di bagian medianya. Jadinya dia bakalan terus turun ke bawah. Jadi kalau misalnya pun menggenang dia di bagian bawah gitu, nggak kena tanamannya.
Kalau ini untuk terserah sih. Yang penting rata. Oh, banyaknya terserah gitu ya. Banyaknya terserah, yang penting rata. Kalau misalnya mau disisain juga, misalnya kerikilnya nanti buat di bagian atasnya, buat finishingnya itu nggak masalah. Gitu. Kak, dari tadi aku diem doang ngeliatin, seru banget suaranya ASMR, Kedengeran ya? tapi keren, bikin bikin relax juga gitu ngedengerin suaranya doang. Nanti aku coba cari ASMR bikin terrarium gitu. Ini aku baru pertama kali nih bikin di glasswood. Biasanya di paket-paket lain. Nah, terus selanjutnya aku mau masukin yang pasir silikanya ini. Nah, ini kalau misalnya udah di tahap pasir, terserah. Boleh misalnya mau pasir silika dulu, atau mau pasir Bali dulu. Itu terserah sesuai kreativitas aja gitu. Pasirnya juga bisa dibentuk-bentuk, misalnya mau bentuk gelombang. Ini aku mau coba bentuk gelombang. Semoga kelihatan gelombangnya ya. Jelas nggak sih, Kak? Jelas banget. Kalau aku, maka aku dari tadi aku diem aja karena aku keasikan lihat aja gitu. Enak aja Nah, ngelihatnya. kirain bosen. Enggak lah ya, nggak Enggak, bosen. enggak, enggak. Oke, Ini lanjut. membuat Terlihat aku tertarik. bang ya. Nah, nanti Mungkin misalnya ASMR, ASMR apa namanya suara rambut aja ada gitu. Ini terrarium harus aku cari. seru ya. Terus aku Iya. bikin gelombang lagi di yang tapi di yang Balinya. Nah, bagian yang kreasi ini sih biasanya tergantung pengalaman. Hasilnya jadi bagus apa enggak tergantung jam terbang. Iya juga ya. Tapi bisa kok, pasti bisa. Karena aku juga sharing cara pembuatannya di IGTV Terrarium Palace. Oh, oke, oke, oke. Jadi kita bisa sambil nyontek-nyontek di sana. Oke, oke. Iya, betul, bisa nyontek. Kalau misalnya mau dibentuk juga bisa sih, kayak di gelombang-gelombangnya. Paling paling gampang sih di gelombang ya. Nah, udah kelihatan belum nih? Kalau gelombang harus diangkat dulu sih, biar kita bisa lihat gelombangnya. Tapi kelihatan kayak nggak rata. Oh Oh, iya, 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 iya. kalau Mulai udah jadi kelihatan. ya. Iya, iya, iya. Yang penting kerikil tadi ya yang rata. Terus tengahnya itu aku mau nyembunyiin si medianya biar jadi seolah-olah tuh si terariumnya tuh kayak pasir doang gitu. Banyak orang yang nanya, itu emang bisa tumbuh ya di pasir doang? Padahal ada medianya di dalam, tapi mereka nggak tahu. Oh, iya ini juga pertanyaan aku, Kak. Ini media tanam nggak pakai tanah gitu. Oh, ternyata begitu. Alright, alright, alright. Yang kakak lihat warna-warni itu yang ada warna merah, warna biru, warna putih, itu juga ada medianya sebenarnya. Oh, oke. Iya jadi dia dari luar kacanya gitu tetap terlihat cantik gitu. Ternyata Iya, di dalamnya emang dibungkus ya apa ada media terus dibungkus sama pasir, kerikil yang bikin yang gunanya jadinya nggak cuman hanya kayak estetika aja tapi juga jadinya kayak ngasih rongga gitu. Oke, oke. oke apa lagi ya? Mungkin tambahin lagi ini. Bisa Itu pasir ya, berlapis-lapis. Kak? Ya, ini Oh, aku oke. tambahin lagi pasir silika buat nutupin si media-media tanamnya nih, pinggir-pinggirnya. Kebanyakan. Nah, terus kan udah rapi, kita bisa tambahin lagi sih medianya. Kalau misalnya medianya mau kelihatan juga, kelihatan dari kaca gitu,
Itu bisa diratain aja gitu. Nah, ini udah ya, udah terlalu tinggi nih kayaknya. Coba kita ambil ini dulu. Ininya. Ini akarnya udah panjang. Ada anak-anaknya juga lagi. Baik, karena bakalan tumpah-tumpah. Wah, ini memerlukan keahlian, keterampilan tangan yang memukau. Aku ada lihat kayak orang ngambil, oh, oh udah ada. Harus hati-hati, jangan sampai putus Iya, ini akarnya. Iya kan? iya, jangan sampai ngerusak akarnya. Pelan-pelan banget lah pokoknya. Terus, kalau udah. Biasanya kalau lagi merakit tuh kayak riweh sendiri gitu. Ribet sendiri. Karena Tapi di situ, keasikan. iya Jadi sampai keasikan, kayak tapi di situ prosesnya ya serunya gitu. ya berantakan gitu kan. Apalagi kalau bareng teman-teman sih asik sih. Nah, aku mau tambahin lagi yang ininya, pasir balinya. Karena aku mau nutupin yang ini, sampingnya. Temennya. Nanti aku tambah lagi medianya. Sedikit. Aduh, duh. Aduh, ya gitulah. Sampai tumpah-tumpah. Kak, kalau misalnya kita bikin kayak gini itu ketebalannya itu sebenarnya bebas ya? Bebas. Bebas kok. Kalau, aduh aku lupa lagi. Ketebalan. Aku lupa masukin batunya. Oh, tapi kalau batu itu fungsinya sebagai hiasan kan ya, bukan kayak Nah, mandatori gitu. udah sih kayaknya Terus nih. batunya berwarna, cakep banget. Kalau udah ditanam sih biasanya agak susah buat masukin lagi medianya. Jadi perlu Oh, hati ya. Biar dia tuh nggak goyang-goyang aja sih si medianya. Makanya medianya dikasih lagi. biar lebih kokoh. Mm-mm. Ini agak sulit sih menurut aku karena si ininya lubang atasnya tuh kayak kecil gitu. Nah kalau udah kita bisa finishing pakai ini. Bisa boleh sih bisa yang pasir Bali atau yang ini. Itu Atau pasir yang apa, Kak? kalau yang ini silika. Coba. Mungkin aku coba bikin setengah-setengah ya. Biar adil nih. Bisa, bisa, biar jadi bisa lihat dari sisi sebelah sini, dari sisi sebelah sini. Nah, betul. Biar lebih ini aja. Kalau misalnya ketinggiannya mau dibuat lebih bawah lagi juga bisa sih, nggak masalah. Iya, itu aku ada lihat beberapa terarium gitu. Ada yang kadang cuma setengahnya doang, terus ada juga yang 2/3 gitu kan. Aku lihat Nah, juga punya kakak, ada juga yang agak penuh juga ada. Yang hmm, tower itu juga lucu. Kenapa jadi aku yang tertarik? Oke. Kak, nah ada ini eksklusif special price nggak di MAM? ada dong, kita ada diskon up to 20%. Oh, oke. Nah, Berarti biasanya dari tuh Hah? biasanya tuh kalau misalnya habis finishing itu biasanya kan suka ada yang nyangkut-nyangkut nih di kaktusnya. Nah, itu bisa dibantu sama pakai kuas buat
ngeluarin pasir-pasirnya yang nempel. Ya biar jadi Nah, ini tampak udah, lebih indah. Singkir-singkirin pasirnya, ya, dibersihin. sebenarnya bisa juga kalau kita pakai penghalang kayak kertas gitu biar nggak kena tanamannya. Oke, udahlah. Udah ya. Udah kelihatan kan ya? Coba sekarang Iya, kita balik. Bentar, aku yang coba pengen lihat sedikit. diangkat. Jadi bisa kelihatan dari samping. Hmm. Kalau kirim keluar kota jadi rusak nggak ya susunannya? Oh, Makanya ada yang kit, kasih kit. Jadi kayaknya gimana, Kak? gitu. Makanya kalau bisa keluar kota kita kirimnya yang kit dan kita kasih video tutorialnya lewat apa IGTV gitu. Ini udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum sih? Kelihatan, boleh diangkat. Nah, itu tuh jelas banget. Agak diangkat aja, Kak, Oh, terus ini biar kelihatan. aku masukin miniatur dikit di depannya. Oh. Nih. Yeay. Masuk. Cakep, 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 cakep. Harus kita coba. Jadi, kalau misalnya keluar kota itu, dari Terrarium Palace itu juga nyediain kit gitu. Jadi masih kepisah-kepisah media sama tanamannya. Hmm. Eh, terus sama tempatnya juga udah disediakan. Nanti dikasih tutorial sama Terrarium Palace, sama dikasih tutorial video. Video ada video ya, Kak? Ada video di IGTV. Oh, oke. Ada video di GTV-nya juga, terus mungkin ada kertas tutorial juga ya, Kak? Ada kok. Nah, nanti ada tutorialnya, jadi kita nanti bisa nyoba sendiri gitu. Kalau yang misalnya di luar kota, terus bikin sendiri dan berkreasi sendiri seperti tadi. Mungkin bisa ditonton ulang lagi nanti GTV yang ini akan kita post di Mosola App buat ngeliat gimana Kak Fitri menyusun terrarium ini. Duh, cakep banget. Gimana Kak? Suka nggak? Oke. Nilainya berapa nih kira? eh wah, kalau aku mah, aku aja kalau yang bikin belum tentu berhasil kan. Kalau aku 1 sampai 10, ini 10 dulu. Sampai nanti kalau aku bisa mungkin. Makasih loh. Wah, cakep banget. Ya kayak gini. Nah ini udah bisa langsung ditaruh di meja deh. Taruh Oke, di meja. baru kalau kalau aku kasih nama habis itu. Ah ya biasanya kalau punya satu bisa dikasih nama ya. Kalau misalnya ada 100 kan ribet ya Bun. Kenapa dia mirip semua gitu kan? Oke, cakep banget Kak. Oke, kita nunggu banget sih nanti tadi ada dari Kak Fitri itu special price dari Terrarium Palace itu up to 20% buat produknya. Terus, Ya, nah, dari Kak Fitri aja itu udah ada diskon, dari Mosolonya juga ada gitu. Jadi kalau dari Mosolo nanti ada diskon 20.000, 50.000, terus ada free shipping gitu. Yang bisa kamu gunakan juga tadi bersamaan dengan diskon yang dari Terrarium Palace-nya. Kalau belinya pakai ShopeePay, cashback lagi ShopeePay-nya. Jadi bayangin triple discount. Siapa yang nggak seneng dong nanti kalau di Moselo Art Market. Aduh, kita kita harus mengunjungin segera Terrarium Palace di Moselo ya. juga. Kak, mungkin bisa say hi ke muka kakak. Oke, udah ya, bentar. Jadi pengen ngeliat juga. Aduh, cakep banget tapi memang nanti agak diangkat aja, Kak. Oke, wait. Nah, udah comeback ya. Oke. Nah, ini Iya, mungkin bisa. lihat ya. Ih, cakep banget. Gimana ada cantik kan? Tuh ada Cantik, rumah-rumahnya cantik. tuh. Jadi kayak Iya. kelihatan gitu. Miring ya rumahnya. Perfeksionis sekali. Kayak gini. Ih, cakep banget. Bener, 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 bener. Ini kayaknya cahayanya terlalu silau dari sana, jadinya agak-agak pucat gitu ya. Padahal ini susunannya cakep banget sih. Cakep banget. Iya sih, Kak. Mungkin nanti habis habis ini nanti Kakak bisa foto terus taruh di Instagram tag Moselo biar kita juga bisa lihat gitu yang teman-teman yang lain bisa lihat lebih jelas. Boleh. Oke, thank you banget. Ya ampun, ini seru banget sih live-nya karena aku juga bisa ngelihat apa namanya prosesnya juga dan kita Ya, juga tahu info-info yang dari dasar banget juga. Thank you banget buat Kak Fitri. ya, Semoga
Nah, Iya, semoga masalah art market besok jadi tambah seru, makin banyak komunitas terarium, komunitas penyuka terariumnya juga. iya. eh Thank you banget Bisa sih buat Kak Fitri ini. nih, kita selama di rumah aja ya. Bisa jadi hobi baru juga kan. Iya bener-bener, iya bener-bener bagus buat di meja kantor, bener keren banget. Oke 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 Kak Fitri, thank you banget. Nanti kita mungkin kita di kedepannya juga kita bisa sambil ngobrol-ngobrol lagi kali ya ngomongin tentang terarium. Kok kayaknya Iya, seru banget gitu. Iya di masa-masa lalu kan kayak banyak gitu kan yang kita pengen taunya gitu dan ini untuk pertama kalinya kita ngomongin yang lebih spesifik gitu tentang tanaman terarium dan keren banget sih. Thank you banget buat Kak Fitri dan yang lain juga terima kasih sudah join. Iya, thank you banget Kak. Kita pamit dulu di sore ini. Jangan lupa masalah art market besok. Kalau kontennya udah jadi jam 12 malam udah tuh. Rebutan aja langsung boleh. Pakai langsung diskonnya. nah ini ya. Jadi ini limited banget ya buat besok. Dan selama mau sell art market itu kita cuma nyediain beberapa stok aja, nggak banyak gitu. Oh, oke. Ini juga info yang bagus. Aku kira kan kayak ya udah pesan aja nanti ada gitu kan, tapi ternyata limited. Ada 3 versi ya Kak, small, medium, sama large. Ya betul. Mana yang kamu nanti perlukan gitu. Buat cakep Mm-mm. banget tadi. Oke, kita tunggu di masalah art market. Semuanya, sampai jumpa di masalah art market. Kak Fitri juga. Thank you Ya. banget.